Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam akal sehat, presisi tinggi. Selamat datang kembali di channel Sufi Ilmiah, sebuah channel yang mengungkap tabir hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Dengan pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju ma'rifatullah. Bahasan kali ini kami akan mencoba mengelaborasi keterhubungan dan kebersambungan antara Shiratal Mustaqim dengan jembatan Einstein-Rosen atau biasa dikenal dengan lubang cacing atau wormhole. Pemirsa dimanapun berada, sebelumnya kami sampaikan landasan teoretikalnya, karena yang akan kami tuju hakikatnya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah melalui fenomena Shiratal Mustaqim. Namun pendekatannya dalam perspektif ilmiah. Nah, agar paham gradasinya gitu. Jadi saya bukan ahli fisika, namun ingin menjelaskan perspektif tasawuf dikaitkan dengan hukum-hukum fisika. Sebagaimana yang saya pahami tentang hukum-hukum fisika di era postmodern ini, yaitu terkait dengan pasca teori relativitasnya Einstein. Jadi dengan penemuan teori Einstein tersebut menghasilkan turunan-turunan diferensial ilmu yang mengungkap tabir keilmuan yang luar biasa, sehingga akhirnya sampai lahir kepada fisika kuantum. Sebagai salah satu yang menyisakan PR-PR Einstein yang belum terrealisasi pada saat itu, sehingga ada sebuah kata-kata masyhur bagi beliau, yakni Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya banyak hal-hal yang dijumpai oleh Einstein yang belum terungkap pada saat itu. Dan beliau berasumsi bahwa semua kejadian itu tidak terjadi serta-merta, namun ada hukum kausalitasnya, ada aturan-aturannya. Baiklah, bahwa Einstein-Rosen Bridge atau jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing atau biasa dikenal juga wormhole, itu adalah sebuah lubang yang mempunyai frekuensi yang amat tinggi, mempunyai gravitasi yang amat tinggi, sehingga apapun, benda apapun yang melewatinya pasti akan hancur. Jadi segala bentuk materi itu akan hancur ketika melewati lubang cacing tersebut. Jadi prinsipnya itu tidak bisa dilewati oleh apapun itu yang sifatnya materi ataupun fisik, karena adanya gravitasi ekstrim, dan hancur karena ada juga gaya singularitas. Lebih lanjut, pada tataran partikel subatomik dikenal sebuah hukum, yaitu hukum medan kuantum. Dan ada dua hukum medan kuantum yang selaras, yang sejalan dengan hal ini, terutama kajian kami terkait dengan tasawuf. Yaitu hukum pertama adalah tentang superposisi, dan yang kedua adalah entanglement. Bahwa superposisi itu dimaknai sebagai sebuah partikel bisa
bisa menduduki tempat yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Makanya namanya superposisi. Dia bisa berposisi di berbagai ruang dan tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah entanglement, yaitu sebuah partikel subatomik yang mempunyai sifat-sifat yang sama, bisa terhubung walaupun berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Bahkan yang terpisah amat jauh sekalipun itu bisa terhubung. Kedua fenomena ini akan kita coba dalam perspektif ilmiahnya. Kita ramu, kita gabung untuk bisa menguraikan fenomena Shiratal Mustaqim, tentunya dalam perspektif tasawuf. Dan kebetulan kami adalah penganut Torekot Naqsabandiyah Kholidiyah, yaitu sebuah torekot arwahi, sehingga kami fokus pada eksplorasi ruang batinia. Dan kebetulan juga alam ruhani itu sifat-sifatnya mirip dengan hukum di medan kuantum, dengan sifat-sifat partikel subatomik, yaitu tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan. Baiklah, pemirsa dimanapun berada dan saudara rohaniku, saya akan mencoba menjelaskan tentang fenomena Shiratal Mustaqim yang ada di surat Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim itu makna yang pertama adalah jalan yang terpendek, dan ini selaras dengan Einstein-Rosen bridge itu, karena ada hukum gravitasi, semesta ini melengkung, kurang lebih seperti itu, sehingga di titik lubang itu adalah jarak terpendek antara dua dimensi. Nah, di Al-Fatihah ayat 6 ini juga demikian. Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Jalan lurus itu artinya juga jalan terpendek, karena jalan terpendek adalah garis lurus antara dua titik. Jadi jelas ya, makna dari Al-Fatihah itu selaras ternyata dengan prinsip-prinsip fisika kuantum ini. Pemirsa dimanapun berada dan saudara rohaniku, kami akan mencoba meramu dua perspektif tersebut ke dalam fenomena Shiratal Mustaqim yang sering menjadi sebuah fenomena dalam laku tasawuf. Jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing adalah jarak terpendek antar dua dimensi. Kemudian hal yang kedua yaitu dia tidak bisa dilewati oleh materi karena adanya gravitasi yang ekstrim. Jadi secara fisik tidak bisa dilewati. Jadi fisik apapun masuk ke lubang cacing itu akan hancur. Nah, ini menjadi menarik. Demikian juga dalam fenomena Shiratal Mustaqim, dalam fenomena naik dimensi, seorang salik yang bisa masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi bukan jasmaniahnya. Sejalan dengan itu juga bukan amaliyah yang sifatnya jasmaniah, tetapi yang ruhaniyahnya, karena jasmaniahnya tidak bisa ikut atau memasuki alam ruhani tersebut. Jadi yang kompatibel dengan alam ruhani, dengan alam qadim, ya ruh manusia. Oleh karena itu syarat untuk memasuki Shiratal Mustaqim yaitu harus hati hamba yang telah disucikan, harus jiwa yang sudah mutmainnah. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, bahwa jiwa itu adalah hasil dari interaksi antara naluri,
kemudian emosional, dan akal rasional. Ketika 3 komponen tersebut telah dapat ditundukkan, maka yang akan muncul adalah kesadaran rohani. Karena rohani berasal dari entitas ilahiyah, sehingga kompatibel dengan Shiratal Mustaqim. Jadi secara prinsip begitu, nanti akan kita elaborasi lebih dalam lagi dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Namun agar pemahaman kita komprehensif, terukur, dan terstruktur, saya coba menyimpulkan uraian-uraian yang dari awal tadi, bahwa untuk mengungkap misteri Shiratal Mustaqim, kita mencoba menganalogikan dengan teori jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacingnya Einstein, yang dimana itu adalah jarak terpendek antar 2 dimensi. Namun karena gravitasinya sangat ekstrim, dan di situ juga ada istilah hukum singularitas, tidak ada sebuah materi yang bisa melewatinya, pasti akan hancur. Dan kemudian kita kombinasikan dengan teori partikel subatomik, di mana di situ ada partikel subatomik yang mempunyai sifat-sifat superposisi dan entanglement. Jadi partikel subatomik yang selaras dengan hukum superposisi dan entanglement, maka berpeluang untuk menyeberangi jembatan Einstein-Rosen tersebut. Maka sejalan dengan hal tersebut, karena kita pahami juga ada hukum simetris. Artinya kejadian di alam fisika itu juga simetris di alam metafisika. Kejadian di alam imateri simetris dengan alam materi. Nah, ini kami mencoba mendeskripsikan bahwa kejadian di alam partikel subatomik juga simetris dengan kejadian di alam rohani, karena sifat-sifatnya juga mirip juga gitu. Sehingga dengan analogi tersebut, maka seseorang yang ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang pertama tidak harus meninggal dulu, karena ini peristiwa qadim, peristiwa rohani. Jadi bisa kita melampaui batasan ruang dan waktu. Jadi bisa dialami saat ini. Kemudian yang kedua, ruhaniah kita harus berlepas dari segala kemelekatan. Karena ketika masih ada materi, kalau dalam hukum tadi kan materi tidak bisa melewati lubang cacing. Maka sejalan dengan hal tersebut, ruhani yang masih ada kemelekatan segala atribut duniawi, segala kemelekatan yang sifatnya material, itu tidak dapat melewatinya. Sehingga harus bersih, harus zero, atau sifatnya harus fana dari segala macam kemelekatan. Dari 2 kondisi tersebut, maka seseorang yang ruhaniahnya sudah bersih memungkinkan bisa melewati Shiratal Mustaqim selagi masih di dunia ini. Namun sebagaimana teori jembatan Einstein-Rosen, teori lubang cacing atau wormhole yang dikombinasikan dengan hukum medan kuantum, itu baru sebatas teori dan asumtif, karena sampai hari ini juga belum bisa dibuktikan. Demikian halnya dengan rohani kita yang ingin menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dari alam dunia ini, juga tadi baru sebatas teori. Untuk prakteknya ini harus dilakukan dengan laku torekot dalam bimbingan guru mursyid yang waris, mampu mempersambungkan rohani kita ke dalam tali wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan rohani manusia di alam realitas ini
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maharu. Demikian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.